Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menoleh ke belakang dan menatap 30 murid penegak hukum. Lalu dia berkata, "Pimpin jalan menuju UNC." 30 murid itu segera melesat menuju tempat tinggal UNC yang jauhnya 500 mil. Tanyun mengikuti dari belakang. Ketika Tanyun memasuki kota, dua murid penegak hukum yang sebelumnya diajar oleh Tanyun sampai pingsan, mereka berdua tiba-tiba terbangun dan menatap Tanyun dengan penuh ketakutan. Semua orang yang berada di luar gerbang kota berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tanyun bersama 30 orang bertopeng? Hei kalian, aku yang berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-9 tidak dapat melihat ranah milik Tanyun. Aku juga yang berada di alam jiwa ilahi tingkat sempurna tidak bisa melihat ranah Tanyun. Mungkinkah dia sudah dipromosikan ke alam jiwa suci? Tidak mungkin. Lebih dari 4 tahun yang lalu, dia masih di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke alam jiwa suci?" Tetapi Tanyun mendapatkan 300 miliar batu roh tingkat tinggi 4 tahun yang lalu. Mungkin dia membuka gulungan ruang dan waktu, lalu berkultivasi sampai di alam jiwa suci. Jika aku juga memiliki ratusan miliar batu roh tingkat tinggi, aku bisa menerobos ke alam jiwa suci dalam waktu lebih dari 4 tahun. Jika Tanyun muncul di kota gerbang suci ini, pasti akan ada hal yang menarik. Puluhan ribu murid dari berbagai divisi, mereka terbang mengikuti Tanyun dari kejauhan. Ketika Tanyun melayang di luar aula tempat tinggal UNC, ribuan murid di belakangnya berkata dengan pelan, "Semuanya, mengapa Tanyun dan 30 orang bertopeng mencari UNC? Mungkinkah Tanyun ingin menghabisi UNC? Tetapi itu tidak masuk akal. UNC sekarang dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat keempat. Tidak mungkin Tanyun berani melawan UNC." Ketika semua orang sedang berbicara, tiba-tiba Tanyun berteriak, "UNC, cepatlah keluar!" Tanyun mengayunkan tangannya, lalu kekuatan spiritual berwarna emas menghantam gerbang aula dengan keras. Gerbang aula menjadi terkoyak. UNC keluar dari aula dan berteriak, "Siapa yang merusak gerbang aula milik putra suci ini?" Ketika UNC melihat bahwa orang yang merusak gerbang aula miliknya adalah Tanyun, hatinya dipenuhi amarah. Lalu dia berkata, "Kamu mengacau, berani menghancurkan gerbang aulaku. Apakah kamu pikir dengan dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama, kamu bisa seenaknya dengan putra suci ini?" Setelah itu, UNC melepaskan aura alam jiwa suci tingkat keempat. Lalu dia berkata, "Di depan puluhan ribu orang, kamu menghancurkan gerbang aula milikku. Apakah kamu tidak tahu malu? Sekarang berlututlah padaku." Tanpa menunggu UNC selesai berbicara, Tanyun berkata terlebih dahulu, "Aku yang akan membuatmu berlutut." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh UNC, Tanyun tiba-tiba sudah muncul dan memegang tangan UNC. UNC berteriak, "Tanyun, kamu hanya alam jiwa suci tingkat pertama. Mengapa kamu begitu cepat?" Dengan suara teriakan kesakitan, Tanyun mematahkan jari telunjuk UNC dengan tangan kanannya. UNC meraung, cincin Keangkun miliknya menyala. Sebuah pedang muncul dan dilesatkan ke arah tenggorokan Tanyun. Tanyun menyeringai dan menghindar ke samping. Lalu sebuah kekuatan spiritual beratribut guntur muncul di kaki kanan Tanyun. Lalu kaki kanannya diayunkan ke kaki UNC. Suara retakan tulang terdengar dengan jelas. Di mata semua orang, kaki UNC terkoyak. UNC benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan tantangan lompatan Tanyun begitu kuat. Selain itu, kecepatan Tanyun tidak bisa dia lihat.
Yuanzi yang kehilangan kakinya jatuh ke tanah. Kekuatan spiritual beratribut angin keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual itu membawa dia terbang ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual beratribut guntur melesat menuju Tanyun. Yuanzi memiliki atribut ganda, yaitu atribut angin dan guntur. Tanyun menunjukkan niat membunuh. Dia segera melesat ke langit dan menghantam kekuatan spiritual beratribut guntur yang dilesatkan oleh Yuanzi. Lalu tangan kanan Tanyun memegang tangan Yuanzi dan melemparkannya ke arah bawah. Yuanzi yang kehilangan kakinya membentur tanah dengan keras. Yuanzi berkata, "Tanyun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra suci. Kamu tidak berhak menghabisiku." Tanyun berkata, "Berhenti berteriak." Dengan senyum jahat, Tanyun mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuanzi. Yuanzi tiba-tiba terdiam dan menatap Tanyun dengan tajam. Yuanzi yakin jika dia berteriak lagi, Tanyun akan menginjak-injak dirinya sampai mati. Tanyun meludahi wajah Yuanzi dan berkata, "Kamu sialan. Kamu mengirim seseorang untuk menghabisiku sebanyak 2 kali. Mengapa sekarang kamu tidak berani berteriak lagi?" Yuanzi berkata, "Tanyun, aku tidak tahu apa yang kamu katakan." Tanyun membungkuk dan merobek telinga kiri Yuanzi. Lalu dia berkata, "Apa? Kamu bilang kamu tidak tahu?" Saat ini, orang yang berkumpul telah melebihi 100.000. Semua orang memandang Yuanzi yang diinjak-injak oleh Tanyun. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Yuanzi yang kuat terlihat begitu lemah di hadapan Tanyun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kekuatan Tanyun telah meningkat sangat pesat setelah lebih dari 4 tahun. Pada saat yang sama, ada 2 orang lagi yang juga tidak percaya. Orang pertama adalah Song Liuxin yang bersembunyi menggunakan teknik tembus pandang. Song Liuxin bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Tanyun hanyalah alam jiwa suci tingkat pertama. Tetapi Yuanzi di alam jiwa suci tingkat keempat tidak dapat berkutik. Semakin tinggi ranah, kemampuan untuk melompati tantangan akan semakin lemah. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya?" Dalam keterkejutan dan keraguan, Song Liuxin bergumam lagi, "Tanyun begitu berani datang ke kota gerbang suci dan menghajar Yuanzi sendirian. Aku ini ingin melihat bagaimana Tanyun bisa lolos dari tempat ini." Pada saat yang sama, di atas langit setinggi 500.000 mil, seorang lelaki berjubah hitam tampak sangat terkejut. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu sepertinya menemukan sesuatu dan mengerutkan keningnya. Sebuah suara terdengar, "Tanyun, kamu berani menyakiti putraku. Kamu mencari kematian." Detik berikutnya, Yuan Fengjun yang berambut abu-abu turun dari langit. Ketika Yuan Fengjun mengetahui bahwa putranya telah kehilangan kaki dan tangannya, itu membuat dia sangat marah dan mengeluarkan air mata. Yuan Fengjun meraung dan menunjuk Tanyun dengan marah, lalu dia berkata, "Tanyun, lepaskan anakku." Saat berikutnya, ribuan murid penegak hukum mengepung Tanyun. Lalu di depan ribuan murid itu, ada murid-murid inti. Ranah para murid inti di alam jiwa suci tingkat ketiga hingga tingkat ke-9. Para murid inti dari penegak hukum berkata, "Tanyun, kamu sialan. Lepaskan putra suci kami. Tanyun, kamu begitu lancang. Jika kamu tidak memberikan penjelasan pada kami, kamu tidak akan bisa pergi." Menghadapi ancaman mereka, Tanyun mencibir, kemudian dia menginjak dada Yuanzi dan berkata, "Tetua penegak hukum, putra suci ini mencarimu untuk meminta keadilan." Mendengarkan hal itu, tidak hanya Yuan Fengjun yang kebingungan, tetapi yang lainnya juga kebingungan. Terutama puluhan ribu murid yang menonton. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tanyun. Tubuh Yuan Fengjun bergetar, lalu dia berkata,
Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan saja. Jika bukan karena Tanyun merupakan putra suci dan tidak ada banyak orang yang menonton, Yuan Fengjun benar-benar ingin menghabisi Tanyun sekarang juga. Tanyun menatap Yuanzi dan berkata sungguh-sungguh, "Tetua penegak hukum, putra angkatmu mengirim beberapa murid penegak hukum untuk menghabisiku 4,5 tahun yang lalu. Jika tidak ada seseorang yang menyelamatkanku saat itu, mungkin aku sudah mati. Dan pada hari ini, putramu mengirim seseorang untuk melakukan penyergapan dan mencoba menghabisiku." Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, Yuanzi berkata, "Tanyun, kamu berbicara omong kosong. Putra suci ini tidak pernah mengirim siapapun untuk menghabisimu." Yuanzi memandang Yuan Fengjun, lalu dia berkata, "Ayah angkat, Tanyun jelas-jelas menjebak anakmu ini. Tolong ambil keputusan dan tangani dia sesuai hukum." Mendengarkan hal itu, Yuan Fengjun berkata, "Tanyun, apa kamu memiliki bukti bahwa Yuanzi mengirim seseorang untuk menghabisimu? Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, kamu dianggap melanggar karena menghajar anakku, yang juga salah satu calon kepala sekte berikutnya." Tanyun memandang Yuan Fengjun. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu pantas menjadi tetua penegak hukum. Kamu mengingat dengan sangat jelas aturan yang ditetapkan oleh kepala sekte. Baiklah, putra suci ini akan memberimu bukti." Setelah itu, Tanyun melirik ke arah 30 orang bertopeng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunjukkan padaku wajah kalian. Lalu kalian beritahu tetua penegak hukum dan semua orang yang hadir apa yang telah kalian lakukan pada hari ini." 30 orang itu segera melepaskan topeng mereka dan memperlihatkan wajah mereka kepada semua orang yang hadir. Semua orang mengetahui bahwa 30 orang itu adalah murid penegak hukum gerbang suci. Yuanzi yang melihat hal itu menjadi berkeringat dingin. Wajah Yuan Fengjun tiba-tiba berubah dan firasat buruk muncul secara spontan dari hatinya. Salah satu dari 30 murid itu berkata, 4,5 tahun yang lalu, putra suci Yuanzi mengirim orang untuk menghabisi Tanyun, tetapi orang itu gagal dan mati. Oleh karena itu, putra suci Yuanzi mengirim kami menghabisi Tanyun." Ketika kata-kata itu terdengar, semua orang berkata, "Ini kejahatan besar. Yuanzi akan mati hari ini." Oke guys, akhirnya salah satu putra suci merasakan betapa kuatnya Tanyun saat ini. Tapi kekuatan Tanyun saat ini tidak mungkin bisa membatalkan pernikahan antara Ayang Yukin sama Ryanjen. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.